Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, pasca divonis mengidap sakit tumor di bagian dada dan menjalani operasi pengangkatan tumor beberapa hari lalu, permasalahan hidup kembali menerpa artis sensasional dan kontroversial Nikita Mirzani. Secara mengejutkan, ibu tiga orang anak itu mengungkapkan kalau dirinya sudah menikah siri dengan Antonio Dedola, pria bule asal Jerman pada 22 Januari 2023 lalu. Dalam foto yang diunggah Niki, pernikahan tersebut digelar secara sederhana di hadapan seorang pemuka agama yang hanya disaksikan oleh beberapa anggota keluarga saja. Seiring dengan pengakuan Niki yang mengejutkan tersebut, foto pernikahan keduanya itu pun beredar luas di jejaring dunia maya. Unggahan foto tersebut sontak membuat Instagram Niki dibanjiri komentar netizen. Saudara Tony, saya nikahkan kau kepada saudari Nikita Mirzani binti Mawati almarhum dengan mas kawin berupa tunai 1 juta. Saya terima nikahnya saudari Nikita Mirzani binti Mawati almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha saksi? Sah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa barik alaina ajmin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamda yuafi ni'ama yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa. Baru seumur jagung pernikahan, hanya 3 bulan saja, akhirnya rumah tangga yang dibangun di atas perbedaan budaya itu akhirnya harus berakhir dengan cara menyedihkan. Pertengkaran hebat terjadi antara Niki dan Antonio yang akhirnya tak bisa terelakkan, yang kemudian membuat Niki sakit hati atas perkataan suaminya itu. Sejak pertengkaran hebat itu, Antonio yang akrab disapa Tony itu memutuskan pergi dari rumah Niki dan dituding membawa barang-barang branded, sejumlah perhiasan dan uang milik Niki. Ya, terus dia bawa blueberry, terus dia bawa, sebenarnya dari awal ya gue tuh nggak mau jelekin pasangan gue, bener, karena dia menjelekin gue duluan. Gue tidak pernah menyuruh dia ke penjara karena gue tidak mau ada wartawan yang tahu, tapi dia memaksa. Saksinya itu Kak Fitri, Bang Puji, Dea. Gue bilang lu ngumpet ya, gue nggak mau sampai wartawan ada yang tahu. Kenapa gue menyembunyikan pernikahan nikah siri gue, ya? Karena gue tidak mau lagi yang namanya mengekspos hubungan pribadi gue dengan pasangan gue, ya. Yang saya pertanyakan adalah, kita tidak berantem, kita tidak kenapa-napa, ya dia takut sama saya karena saya takut, karena dia pikir saya akan pukul dia. Memang betul saya pukul dia. Saya pun ngomong sama Kak Fitri, saya ngomong sama Kocan, Kak, aku tampar Tony, aku lempar dia pakai gelas, dan gelasnya tuh segede gini nih. Gelas kecil yang buat teh mana? Yang kecil banget. Gelasnya tuh sekecil ini, dan itu pun gak akan berasa kalau kena, dan itu pun tidak kena ke muka dia. Kalau di sininya dia ada lebam, itu karena kena setrikaan saat dia mau ngambil barang-barangnya. Saya lempar ke setrikaan dan itu kena, dan itu tidak sengaja, dan saya langsung minta maaf. Ya, gue nggak jahat. Kalau gue jahat, gue nggak akan kasih ATM gue ke dia. Tak hanya itu, Niki juga mengakui kalau dirinya dan sang suami memang terlibat pertengkaran hebat dan melakukan KDRT terhadap Antonio. Tak terima dituduh membawa barang-barang branded serta perhiasan dan uang milik Niki, Tony juga melakukan klarifikasi di akun Instagramnya. Dalam IG Live-nya, Antonio membantah telah membawa kabur barang-barang dari rumah Niki. Tak hanya mengklarifikasi tuduhan yang diarahkan Niki kepadanya, baru beberapa bulan menikah, Antonio bahkan juga telah menceraikan Nikita Mirzani lewat pesan singkat di WA.
Niki ditalak cerai oleh suami keempatnya itu. Namaku Antonio Dedola dan aku menceraikanmu sekarang juga. Artinya sekarang kita tidak lagi berstatus suami istri dan kamu bebas memulai kehidupan yang baru. Tulis Antonio dikutip dari IG Antonio hari Minggu kemarin. Konflik antara Nikita Mirzani dan Antonio itu sendiri bermula saat keduanya terlibat saling cekcok hebat. Hingga ada ucapan sang suami yang membuat sakit hati Niki. Dia membawa-bawa anak saya. Dia bilang siapa yang mau sama Nikita. Punya anak 3 dari 3 bapak yang berbeda. Tutur Niki dari unggahan di akun TikTok. Ucapan Antonio itulah yang membuat Niki marah besar karena sejak awal kenal dan memutuskan menikah dengan Antonio, Niki sudah menceritakan tentang kondisi kehidupannya selama ini. Sementara itu, dalam unggahan lainnya, sambil menangis dan merurai air mata, Niki menceritakan bagaimana perpisahan dirinya dengan pria yang telah menjadi suaminya selama 3 bulan itu. Ribut Nikita L bintang par gelas karena sakit hati dengan perkataan Nggak rela, suaminya. gue nggak rela. Gue pun nggak apa-apa kalau lu nggak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan. Gue udah di-abuse sama 2 laki-laki. Mantan laki gue udah di-abuse dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga gak kena. Waktu ada setrikaan, gue tuh ngambil talinya. Gue cuman mau lemparin, ternyata kena dia. Gue pun sudah minta maaf. Gue tidak akan pernah memukul pasangan gue, karena gue itu cinta. Sejak mempublikasikan hubungannya dengan Antonio, banyak warganet penasaran dengan sosok pria bule yang telah berhasil memikat hati Niki. Banyak anggapan miring yang ditujukan kepada Antonio. Banyak netizen beranggapan kalau suami Nikita itu adalah seorang pengangguran yang hanya menumpang hidup di rumah Niki. Setelah perhara rumah tangga Niki dan Antonio terungkap, seiring itu pula pekerjaan sesungguhnya Antonio sebagai petugas polisi diketahui publik. Sosok dan kehidupan Nikita Mirzani memang selalu menjadi perhatian publik, baik itu kehidupan asmaranya dengan pria yang menjadi suaminya, hingga sepak terjang dan ucapnya yang mengomentari kasus-kasus atau kehidupan selebriti lainnya. Seperti pada pemberitaan sebelumnya, Niki juga ikut berkomentar terkait kasus hukum yang menjerat Nindi Ayunda dan kekasihnya Dito Mahendra, yang saat ini tengah tersandung kasus dugaan gratifikasi mantan sekretaris Mahkamah Agung. Hanya soal Dito, 2 bulan lalu Niki juga terlibat saling sindir dan perang kata-kata di sosial media dengan Bunda Korla. Niki bahkan meminta kembali uang sebesar 100 juta yang diberikan Niki kepada Bunda Korla. Tidak berhenti sampai di situ, Niki juga membongkar jati diri Bunda Korla yang sesungguhnya. Sementara itu, gonjang-ganjing rumah tangga pasangan Yama Carlos dengan Arvita Dwi Putri yang kini berada di jurang perceraian bergulir semakin panas. Setelah Arvita menggugat cerai Yama di Pengadilan Negeri Tangerang, kini Yama mengungkap penyebab utama perceraian tersebut. Ayah satu anak itu secara terang-terangan memberikan alasan utama mengapa istrinya Arvita ngotot ingin berpisah darinya. Yama menduga istrinya itu telah berselingkuh dengan pria berinisial R. Jadi kan semua ini kan akibat dampak positif menurut saya, dampak positif karena saya sudah mulai berani untuk dari curiga, intuisi, akhirnya mendapatkan informasi yang setengah matang dulu,
dari situlah akhirnya saya lempar ini semua ke media sosial, Instagram, dengan melempar opini yang apa ya, yang menurut saya yakin ini yang saya lempar ini adalah untuk mencari kebenaran. Nah, dari situ satu persatu pertolongan itu datang, informasi itu datang. Memang tidak semua saya tampung, ada yang saya pilih-pilih. Nah, ketika pasal-pasal ini mulai terkumpul sampai pada akhirnya saya berhasil menemukan TKP di mana Marco selama ini berada, saya juga punya niat. Ini lebih bagus lagi jika saya menemukan kepingan terakhir. Kepingan terakhir ini siapa? Ya istri dari sana, ya kan? Untuk menggenapi nih. Jika dugaan ini benar-benar kuat, gitu kan? Akhirnya ya Mbak Gita mungkin pada hari itu memberanikan diri DM ke Instagram saya. Apapun yang menyakitkan hati saya, itu nggak pernah saya ganjar dengan gugatan cerai. Apakah saya pernah melakukan KDRT verbal, memaki? Suruh wanita itu jujur. Malah saya yang sering diperlakukan seperti itu. Cuman saya kan nggak mau terlalu berbicara ke arah sana. Jadi yang dia takutkan sebenarnya adalah kelakuannya sendiri sebenarnya. Dia mau bungkus itu semua, seakan-akan mau dibalikin ke saya. Nah sekarang apa? Dia bawa Marco, mau menceraikan saya kan? Iya kan? Mau menceraikan saya kan? Terus dia mau bilang ini niat baik. Apa namanya? Ayo kita selesaikan ini dengan baik-baik. Yang tidak baik awal-awal itu siapa sih? Kalau memang dia istri yang punya otak, istri yang baik, tunggu saya pulang dari Garut. Duduk di meja. Yuk kita cerai. Hah? Oh iya bentar. Nah, kalau dia memang niat baik, ya, kalau memang dia niat baik, tunggu saya pulang dari Garut. Nah ini saya lagi kerja di Garut, dia keluar dari rumah, niat baik nggak tuh? Tak hanya mengungkap bukti perselingkuhan Arvita dengan pria idaman lain, Yama Kalos juga mengajak serta istri dari pria selingkuhan Arvita. Di hadapan awak media, Yama dan Gita memaparkan permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi, yang saling berkaitan dan bersamaan waktunya saat melakukan dugaan perselingkuhan. Baik Arvita dan pria yang diduga menjadi selingkuhannya itu sama-sama tengah mengajukan gugatan cerai di pengadilan atas pasangannya masing-masing. Pertanyaan paling fatal bisa Kak Gita jawab. Ya udah, akhirnya kami halo-halo. Nah, di situ kami mulai berkomunikasi intens sampai sekarang untuk ayo kita di satu jalur yang sama. Kita sepakat, kita berkomitmen untuk mengungkapkan suatu kebenaran dan membongkar suatu dugaan kebusukan. Dan memang akhirnya ya ternyata Kak Gita ini juga lagi berproses cerai dengan pihak sana. Yang bedanya nggak cuman 1 bulan. Kalau secara normatif secara legalnya Kak Gita ini gugatannya Februari ya? Iya. Ya, saya Maret. Ya kan? Sama-sama digugat. Sama-sama digugat cerai ya. Tergugat. Nah, itu kan yang membuat pihak sana resah karena menurut mereka apa yang saya lakukan di medsos itu mengganggu. Sekarang coba bayangin, kalau saya diem aja, pasrah aja, nggak bersuara di media, nggak bersuara di medsos, apa yang akan terjadi? Kami nggak saling kenal, saya duduk pasrah kayak orang bodoh di rumah, ya kan? Kebusukan ini, dugaan adanya kebusukan ini, ya nggak akan terbongkar selamanya. Dan saya tidak bisa memperjuangkan Marco. Itu kan? Kalau saya 27 Maret. 27 Maret ya? Februari. Oh, 27 Februari. Kalau Mas? 3 Maret. 3 Maret berarti hanya cuman beda berapa hari ya? Berapa hari? Berapa hari kan 27 Februari. 27 Februari. Kan terlihat kompak kan? Iya kan? Dan ya memang TikTok saya udah diblokir sama si perempuan itu.
ya kan. Cuman kan ini loh, harusnya dia bisa berpikir lebih cerdas lagi lah. Memangnya saya hidup sendiri di dunia ini, saya kan punya teman, ya kan. Dia blokir saya dengan maksud apa sih sebenarnya? Biar saya nggak bisa pantau, ya tetap bisa lah. Teman-teman saya kan yang baik-baik banyak, yang punya niat baik dan berjalan di jalan yang benar. Informasi itu kan pasti masuk. Lagi live sama siapa, postingannya apa. Jadi apa ya? Memblokir account itu bukan tindakan yang cerdas sih. Menurut Gita, perubahan sikap suaminya terjadi setelah suaminya kenal, dekat dan punya hubungan dengan Arvita, istri Yama yang dikenalnya lewat aplikasi TikTok. Nggak banyak minta. Jadi semenjak mereka tahu kita curiga tentang ada hubungan mereka, aku dijauhkan sama anak aku. Jadi tolonglah, kita ini masih proses cerai, ya kan? Aku tahu kalau secara agama kita udah enggak, ya kan? Aku hanya memperjuangkan hak terakhirku sebagai istri. Tapi kenapa aku dijauhkan sama anak dan nggak akan dipertemukan sampai sidang ceraiku atau akte ceraiku keluar? Jadi tolong jangan siksa aku melalui anak, cukup aja yang kejadian perpisahan kita. Jadi saya cuma mau kasih gambaran ya, ini kalau memang yang sedang menasehati saya ini siapapun dia, statusnya juga masih suaminya orang, ya suaminya orang. Apalagi dia mengawali percakapan ini dengan mau dibalut. Ini sebenarnya laki sama perempuan ini punya rumus yang sama ini. Ingin membungkus ini semua dengan hal yang suci, dengan hal yang suatu yang kebenaran, mungkin berhubungan dengan keyakinan, tapi menurut saya tidak konsisten apa yang mereka lakukan. Ini loh, kalau memang dia teman yang baik, ya, teman yang baik, dan dia statusnya juga masih suaminya orang, apalagi masih berproses, harusnya dia menasehati perempuan itu, suruh pulang, perempuan itu yang sedang berproses cerai dengan suaminya, suruh pulang ke rumah orang tuanya. Itu menurut saya ya. Seperti diketahui, Yama telah melaporkan istrinya Arvita atas dugaan perzinahan ke Polres Bogor. Ia pun berharap penyidik segera memproses laporan dirinya itu. Bersamaan dengan proses perceraian Yama dan Arvita di Pengadilan Negeri Tangerang, Yama pun berharap hak asuh anak bisa jatuh ke tangan dirinya. Enggak, satu kali sih sekalian sama Bang Yama aja sih. Karena apa ya? Luar biasa sih. Sejak dia jauhin aku sama anak itu luar biasa. Dia nggak tahu mental kita ya kan pada saat itu, dan dia hantam. Aku udah bilang sama dia waktu itu, kamu nggak tahu mental aku pada saat itu. Aku malu sama tetangga, sama semuanya di sekitar aku, sama keluarga aku, teman-temanku ngeliat kamu begitu di media sosial. Walaupun memang kamu udah talak aku, talak 3, ya kan. Tapi tolonglah pakai hati sedikit, ya kan. Aku juga punya hati. Sama kan aku bilang tadi, kalian bisa survive kayak aku. Pasti kan kalian butuh waktu juga kan. Tapi aku nggak dihargai sama sekali. Dia nggak mikirin semua itu.